huruf yang mempunyai arti di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi bukan huruf hijaiyah gitu kan, huruf sebagai salah satu kalimat. Kan kalimat dalam bahasa Arab ada 3, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Yang dimaksud huruf itu bukan huruf hijaiyah, alif, ba, ta, sin, jim. Huruf yang mempunyai arti sendiri. Walaupun satu huruf udah dianggap satu kalimat gitu. Nih sekarang giliran yang ke-8. Huruf yang ke-8 yang menjadi satu kalimat adalah apa nih? Huruf jar juga nih, huruf jar. Ya. Yang ke-8 alba, bukannya alba, ba aja gitu, bukan alba, bukan ba aja, udah ba. Cuman nyebutnya itu ya, ba itu nyebutnya apa? Alba'u itu maksudnya alba itu ya ba aja, ba itu yang titiknya di bawah tuh ba. Sebutannya apa? Sebutannya alba'u ya. Seperti hamzah gitu. Hamzah kan hanya kepala itu banyak al-hamzah, al-alif, al-ba. Bi ya, kalau ba itunya bacaannya bi, yaitu ba. Nah, ba ini banyak artinya, masya Allah. Pertama, ba itu artinya sok, nempel. Ba dengan pengertian apa? Nempel. Tuh. Apa itu contohnya? Wahwa aslu ma'aniha. Nah, inilah dasar ba itu artinya ilsok. Dasarnya gitu. Adapun nanti ada arti-arti lain ya, selain arti yang dasar. Wahwa aslu ma'aniha, wahwa ilsok. Ilsok itu nempel, adalah dasar dari makna-makna ba. Hakikotan ada nempelnya hakikat beneran, ada nempelnya beneran, ada nempelnya majazan. Nah sekarang mana contohnya ba dengan arti ilsok hakikotan? Nahu itu contoh ya. Bihi daun, orang Arab mengatakan bihi daun. Apa itu? Kan ba tuh bihi nempel tuh, bihi itu nempel padanya, daun penyakit tuh. Bihi daun, nempel pada orang itu apa? Penyakit. Tuh, bihi itu artinya al-saqo, nempel padanya apa? Penyakit. Kan penyakit nempel nggak? Ya. Nempel di mana? Tubuh. Nah, di tubuh orang yang sakit. Nah itu bihi daun. Apa itu ada bihi daun? Yang kita kan bahasa kita bihi daun, dengannya penyakit, ya. Bukannya dengannya ya. Nempel, menyatu, nempel padanya apa? Penyakit. Nah itu ya. Al-saqo bihi artinya nempel, bihi dengannya, dengan orang itu daun penyakit ya. Nah itu contoh ba itu dengan arti nempel. Nempel hakikotan. Nah ada nempelnya majazan. Mana nempelnya majazan? Ya, maror tu bizaidin. Apa itu maror tu bizaidin? Kan kalau bilang maror tu bizaidin apa? Aku apa? Melewati Zaid. Aku melewati apa? Iya itu. Apa itu maror tu? Ya, bisa aku melewati Zaid. Nyelip. Nyalip. Kan aku melewati Zaid. Nah, apakah Zaid yang ente lewatin nempel? Enggak. Kalau penyakit emang selalu menyertai orang yang sakit, nempel. Tapi kalau lewat, saya nyelap Zaid. Apakah Zaid itu nempel ke saya? Nah, enggak. Nah ini nempelnya majazan namanya, bukan hakikotan. Tuh, ai al-saqtu mururi ngopi makanin yakruhu minhu mururu gitu. Artinya apa di sini? Yang dimaksud dengan aku melewati Zaid nempel ya, lewat aku al-saqtu, aku nempelin lewatku di tempat di mana Zaid itu dekat.
Dimana, nah kalau seandainya Zaid yang ente lewatin ya nempel, bisa jadi mobilnya goret, tahu goret? Baret. Ya enggak. Nah, kita mau ngelewatin kan ada jarak. Iya. Gitu. Kalau nempel tadi nempel hakikatan berarti ente nabrak. Nyerempet. Nah gitu. Kalau nyerempet berarti nempelnya hakikatan. Nah kalau kita mau nyalip kan berarti nempelnya bukan hakikatan. Ya ada jarak. Nah makanya bilang sih nempelnya itu bukan hakikatan, apa tuh? Majazan. Jadi al-sok tumuli itu. Aku tempelin lewatku itu di tempat yang kerumin hulmurur, di mana dekat tempat lewatnya si Zaid. Ya. Izil murur lam yansak bisaidin. Karena saat ente ngelewatin, ente nggak betul nyerempet. Iya. Ente waktu lewat nggak nyerempet apa? Zaid. Jadi ada jarak. Nah itu namanya apa tuh? Ya. Majaz. Nah, ilsoknya majazan. Itu baru satu arti daripada bi. Nah kemudian arti lain selain arti ilsok ada takdiah. Apa itu takdiah? Menjadikan PL lazim menjadi PL mutaaddi. Apa itu lazim? Lazim itu PL yang tidak memerlukan maf'ul. Ya, PL yang tidak perlu maf'ul lazim. Ya, lazim artinya nggak perlu maf'ul, tapi orang udah. Nah, kalau ada ada PL lazim, ente mau jadiin mutaaddi. Nah, itu pakai ba. Ya, gitu. PL mutaaddi, PL lazim yang tidak perlu maf'ul, mau dijadiin perlu maf'ul. Itu pakai apa? Pakai ba. Saya dulu waktu saya masih kecil, saya kecilnya itu di Arab sih, di sekolah Darul Ulum namanya. Ketika umur saya belasan tahun ngaji nahu sama guru saya di Mekah, kata guru saya, kalau mau tahu ciri-cirinya PL lazim yang tidak perlu maf'ul, ciri-cirinya itu kalau perbuatan itu dilakukan sama seluruh badan. Nah itu nggak perlu maf'ul. Khoroja, apa nih khoroja? Keluar. Nah kalau orang keluar, emang semua badan atau keluar namanya? Iya, orang keluar semua badan keluar. Khoroja Zaid cukup. Zaid keluar, nggak perlu maf'ul. Dakhola apa? Masuk. Emang ada orang masuk gimana? Pala merah. Iya, seluruh. Nah, masuk nggak perlu. Tapi kalau perbuatan yang dilakukan oleh anggota seperti tangan, doroba, nah itu perlu maf'ul. Ya. Saya memukul, maf'ulnya belum disebut, orang belum ngerti. Iya, mukul siapa? Mukul apa? Siapa yang memukul? Nah, perlu maf'ul. Iya. Doroba, akala yang kerja apa? Mulut. Akala apaan? Siapa yang Nah, perlu maf'ul. Iya. Siapa? Jadi, nah kalau ada PL lazim itu mau jadiin mutaaddi, caranya dengan apa itu? Tuh. Saya nggak apa, saya kan pergi, nah lazim. Kalau saya mau pergiin Muhammad atau mau pergiin, ngajak gimana caranya? Zahabtu bi Muhammadin tuh. Saya pergi ngajak Muhammad. Itu nah karena DPN-nya lazim, maka mutaaddinya pakai apa? Pakai ba. Zahab tuh kan zahab tuh saya pergi. Bi Muhammadin mempergikan gitu. Mengajak. Nah itu ba itu namanya letak dia. Tuh letak dia. Tuh sama seperti Hamzah. Hamzah letak dia. Seperti mana? Tadi dakhola kan apa tadi? Masuk. Kalau saya mau memasukkan, nah ini perlu apa tuh? Kalau saya masuk, nggak perlu maf'ul. Tapi saya memasukkan, perlu apa itu? Nah, masukin siapa? Nah itu yang dakhola tambah hamzah, adkhola. Itu. Jadi tadinya tuh dakhola Muhammadun, adkhola Muhammadun Zaidan.
Jadi hamzah itu fungsinya menjadikan PL lazim menjadi apa? Mutaati. Nah sama seperti ba gitu. Jadi ba ini memutaatikan PL lazim sama seperti hamzah memutaatikan PL apa? Lazim. Begitu. Jadi takdiahnya ba seperti hamzah katanya. Hamzah itu kan pakai alif. Dakhala jadi adkhala. Kharaja jadi apa? Akhraja. Zahaba jadi apa? Azhaba. Boleh zahaba bi, boleh azhaba, boleh. Jadi hamzah dan ba itu memutaatikan fi'il lazim itu. Bi tasrifil fa'il maf'ulan itu. Contoh firman Allah kan ini contohnya Al-Qur'an. Zahaballahu binurihim. Ya. Kan zahaba itu pergi. Jadi Allah mau mempergikan apa ini? Cahaya mereka atau mempergikan cahaya mereka apa? Menghilangkan apa? Cahaya mereka. Nah, caranya pakai ba. Asalnya itu zahaballah. Ya, kena memerlukan maf'ul. Ya, Allah ingin menghilangkan cahaya. Pakai ba itu zahaballahu binurihim. Nah, artinya apa? Azhaba tuh ya. Zahaba aja azhaballahu nurahum itu. Azhaba kan pakai hamzah. Nah, jadi yang tadinya zahaba lazim jadi apa? Mutaati ya. Wa farraqo az-Zamakhsyari bainahuma. Nah, Zamakhsyari membedakan antara keduanya. Antara keduanya apa? Antara zahaballahu binurihim dengan azhaballahu nurahum gitu. Kata Zamakhsyari bedanya ada. Kenapa Allah memilih zahaba binurihim? Allah tidak menggunakan ungkapan azhaba nurahu gitu. Padahal kan maknanya sama itu. Kenapa yang dipilih Allah pakai ba, tidak dipilih pakai apa? Hamzah. Nah, Zamakhsyari mengatakan karena al-awwal apa? Zahaballahu binurihim itu lebih ablak. Allah menghilangkan cahaya mereka itu hilangnya lebih parah daripada azhabahu. Kita lebih parah. Yuk. Jadi Allah menghilangkan cahaya mereka. Makanya orang munafik kan ini ayat dalam surat Baqarah. Jadi ketika Allah mengatakan Allah menghilangkan cahaya mereka, mereka sama sekali nggak dapat apa? Nggak dapat cahaya. Tapi kan kalau azhaba nuruhum bisa jadi yang dihilangin hanya apa? Sebagian. Nah, sebagian doang. Itulah bedanya antara zahaba binurihim dengan azhaballahu nuruhum. Masyaallah ya. Karena kata li'annahu yubidu annal fa'il akhadha nuru ya wa amsakahu falam yabqa minhu syai'un. Kalau dikatakan zahaba binurihim enggak ada tersisa tuh cahaya yang ada di muka mereka enggak tersisa sama sekali. Itu kalau pakai ba. Bihi lapis tani beda kalau apa? Azhaballahu nuruhum. Nah, kalau azhaba bisa jadi cahayanya masih ada sisanya. Udah berapa itu makna Pak? Satu arti irsal, yang kedua apa? Takdiyah. Arti ketiga dari Pak itu sababiyah. Arti Pak mengandung sebab. Nah, mana contohnya? Fakullan akhozna bizambihi. Nah, ini firman Allah. Fakullan akhozna bizambihi. Setiap umat tuh, setiap umat yang kafir aku akhozna, aku timpakan azab di dunia tuh. Aku setiap umat yang kafir aku siksa bizambihi. Nah, banyak sababiyah tuh. Allah timpakan azab dengan sebab apa? Nah, dengan sebab dosanya. Yubi itu sebab. Ya, kan setiap umat yang kafir aku timpakan azab. Ini kan azab yang ditimpakan macam-macam. Ya, seperti Fir'aun ditenggelamkan, ya. Kaum Samud disambar geledek. Ya.
Ada kaum Nabi Lut, diapain tuh? Ya, diangkat, kemudian dibalikin. Nah, semuanya itu disebabkan kenapa? Karena dosanya itu bisa di pakulan awalnya bisa babi apa? Bukan karena Allah zalim. Ya Allah menimpakan azab bukan karena Allah zalim, tapi disebabkan kenapa? Dosa mereka. Dosanya sendiri, ya. Dosa babiyah. Nah, wa minha di antara lagi arti ba itu ya apa? Isti'anah. Isti'anah. Arti ba itu di antaranya apa? Minta tolong, pertolongan gitu, pertolongan. Ba itu mengenai arti pertolongan. Mana contohnya? Ya, pertolongan. Antar ulama alatil fi'li. Ba dengan arti minta tolong kalau ba itu masuknya kepada alat perbuatan, ya, alat perbuatan. Nah, apa itu alat perbuatan? Alatnya nulis apa? Pena. Bahasa Arabnya apa? Katabtu bil qalam tuh. Katabtu bil qalam. Apa dia katabtu bil qalam? Aku menulis dengan apa? Kalam. Nah, minta tolong apa? Pena itu, ya, itu mbak itu namanya apa tuh? Ya, isti'anah. Ya, minta tolong dengan perantaraan apa? Pena. Ya. Nah, kenapa Pak idroji laha fisababiyah? Mbak dengan arti isti'anah aku masukkan dalam kategori sebab tuh, ya. Kan isti'anah lain, sabab lain kan. Jadi ada orang mengatakan katabtu bil qalam dengan arti saya nulis dengan sebab pena, bukan. Ya, saya nulis dengan apa? Dengan sebab bukan, tapi di sini artinya bukan sebab apa? Isti'anah, ya. Gitu ya. Nah, aku masukkan kata arti isti'anah dalam kategori apa? Sababiyah. Untuk idroji laha fis sababiyah. Aku masukkan arti isti'anah, ya, masuk dalam kategori arti apa? Sabab. Nah, itu kenapa? Kabni Malik seperti Ibnu Malik. Ibnu Malik di dalam kitab Alfiyah. Jadi ada kitab nahwu yang nazam itu ada 1000 bait. Itu di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik memasukkan arti ba isti'anah dimasukkan dalam kategori apa? Sabab, ya. Itu sama seperti itu lebih utama daripada arti inbab tersendiri. Arti inbab dengan arti isti'anah tersendiri. Kalau ini kan dimasukkan dalam kategori apa? Isti'anah dalam kategori sabab. Itu lebih afdol daripada kita arti inbab mempunyai arti sendiri untuk isti'anah, ya. Itu ya. Itu lebih baik kita artiin isti'anah termasuk sababiyah lah, daripada ngartiin mbak itu arti isti'anah tersendiri. Nah, itu tersendiri di sini kisman birosihi itu, ya. Jadi saya masukkan arti mbak isti'anah dalam kategori sababiyah seperti Ibnu Malik itu lebih utama daripada addiha, daripada memasukkan mbak itu kisman birosihi. Arti kisman birosihi arti isti'anah sendiri gitu sendiri. Arti ba isti'anah lain, hadiah lain itu, ya. Kama fa'alahul aslu seperti yang ada di matan. Matan ini kan cara nih. Kalau matan itu mengatakan ba dengan arti isti'anah tersendiri, nggak termasuk sababiyah. Nggak berapa itu arti ba. Kemudian arti ba berikut musahabah. Ba itu dengan arti apa? Musahabah. Apa arti musahabah? Bersama. Arti apa? Bersama. Bah dengan arti bersama. Mana contohnya? Kan kalau nggak ada contoh nggak jelas. Artinya sama itu seperti, ya, bimakna maaf gitu. Bah dengan arti maaf, ya. Apa? Ya. Nah, ini seperti artinya, ya. Arti sama. Contoh, ya. Bimakna maaf. Au tugni anha wa an masbubi hal-hal, ya. Nah, tugni anha atau tidak perlu
dari ba dan mas'hub yang menyertai ba itu hal. Tidak perlu kita artiin hal, tapi kita artiin bersamaan. Mana contohnya? Walihada tu sama bil hal. Ya, jadi tidak perlu kita bilang ba itu arti hal, tapi kita artiin bersamaan. Mana contohnya? Ya. Qad ja'akumur rasulu bil haq. Oh, ini qad ja'akumur rasulu bil. Oh, binya dengan arti apa? Maaf. Ya. Telah datang kepadamu seorang rasul. Siapa rasul? Nabi Muhammad. Bil haq dengan arti ma'al haq. Telah datang kepadamu seorang Rasul Muhammad beserta, ya. Bukannya hal, kalau hal itu muhikon, ya. Hal keadaannya benar, nah itu, ya. Bukan arti hal keadaannya benar, tapi apa? Telah datang kepadamu seorang Rasul Muhammad beserta kebenaran, ya. Bukannya apa? Bukannya hal keadaannya apa? Benar tuh. Kalau diartikan muhikon berarti hal, ya. Tapi kalau lama'a berarti ba dengan arti musahabah, ya. Ini kan musahabah itu bersamaan. Baik, kemudian kita lanjut, masih berkenaan dengan arti ba. Arti dzaraf. Ada dzaraf makan, ada dzaraf zaman. Aneh, ya. Ba itu dengan arti tempat atau waktu. Mana contohnya yang tempat? Ba dengan arti tempat. Laqad nasarakumullahu bi Badrin. Sungguhnya Allah telah memberikan kemenangan kamu di mana? Badar. Di Badar. Badar itu kampung, tempat terjadinya apa? Perang Badar. Nah, ya. Di Badrin tempat bukan? Tempat. Allah telah memberikan kemenangan kamu di kampung Badar. Nah, dari bi-nya itu dzaraf makan, ya itu. Jalastu bil, ya, bil mana nih? Jalastu bil masjid. Saya duduk di masjid, nah berarti tempat, ya. Ah, sekarang dengan arti dzaraf zaman, mana contohnya, ya? Najainahum bisahar tuh. Najainahum, aku selamatkan mereka bisahar, nah, pada waktu apa? Sahar waktu sahur, ya. Waktu sahur kapan? Ya, di penghujung malam. Nah, berarti sini dzaraf makan atau dzaraf apa? Zaman. Berarti ini apa dzaraf ba dengan arti dzaraful zaman. Ya. Wassallam. Jadi baik nih, ya. Nah, kemudian yang berikutnya nih masih ada lagi nih arti ba badal, arti ba muqabalah, arti ba mujawazah, arti istilah dan lain-lain. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Kalau Tuhan Mushalif kan dia ngomong, asal ngomong aja satu kalimat kan keterangannya yang susah. Jika bawahnya saya mau ngertiin digeleser-geleser aja sih. Satu kata harus dijabarin. Iya, supaya paham gitu. Iya benar. Iya. Ya, pelan-pelan supaya paham. Baik. Allah alam bishawab.